بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman dengan kisah iblis, yang mana ketika itu Nabi Sulaiman menangkap iblis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang cukup besar, bahkan Nabi Sulaiman diberikan cincin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika cincin tersebut dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka jin, manusia, setan dan binatang-binatang akan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa setan-setan pun ikut tunduk atas perintah Nabi Sulaiman untuk membangun bangunan-bangunan dan gedung-gedung istana. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang isi doanya, "Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung dan para malaikat. Ada satu permintaan yang aku inginkan, ya Allah. Aku ingin menangkap iblis. Lalu aku ingin memenjarakan dan merantainya, sehingga manusia tidak ada pun satu manusia yang berbuat maksiat lagi." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada kebaikan jika kamu menangkap iblis." Akhirnya Nabi Sulaiman bersikukuh berdoa kepada Allah ingin menangkap iblis, sehingga pada doa yang ketiga Allah mengabulkan doanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Baiklah, kalau begitu aku izinkan kepadamu untuk menangkap iblis." Sehingga Nabi Sulaiman pun dengan izin Allah diberikan kekuatan sehingga dapat menangkap dan memenjarakan iblis. Setelah beberapa waktu, Nabi Sulaiman alaihi salam itu punya satu kebiasaan merajut tas. Jadi beliau ini suka membuat tas yang kemudian tas tersebut akan dijual ke pasar, dan uangnya itu akan dimakan sendiri buat masakan dapur, buat beli gandum, buat beli roti dan lain sebagainya. Padahal yang kita tahu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman sangat begitu luas, besar. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan kalau Nabi Sulaiman itu masak, di dapurnya itu ada 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, 6.000 ekor kambing. Bayangkan saudaraku. Tetapi dengan sifat zuhudnya beliau kalau mau makan untuk dirinya sendiri, beliau pun bekerja dulu, membuat sesuatu dulu. Nah, pada singkat ceritanya, keesokan harinya ketika Nabi Sulaiman
mengutus anak buahnya untuk menjualkan tasnya, kemudian hasilnya nanti dibagi dua, maka ketika anak buah Nabi Sulaiman itu berangkat ke pasar, balik lagi tidak membawakan hasil, tasnya tidak terjual. Mengapa demikian? Karena ketika itu orang-orang sedang sibuk. Orang-orang sedang sibuk. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ya sudah, biarkan saja. Sehingga pada keesokan harinya lagi Nabi Sulaiman mengutus anak buahnya itu untuk pergi lagi menjual tasnya tersebut, maka hasilnya tetap sama. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, mengapa demikian? Anak buahnya menjawab, pasar-pasar telah tutup dan orang-orang sibuk berada di kuburan. Mereka menangis, menjerit, meratapi kematian dan siap untuk pergi menuju negeri akhirat. Dan ini membuat Nabi Sulaiman bingung. Akhirnya Nabi Sulaiman mengangkat doa, mengangkat kedua tangannya dan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, apa gerangan yang terjadi kepada umat? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sudah aku bilang sebelumnya bahwa ketika kamu menangkap iblis tidak ada kebaikan baginya. Akhirnya di sini Nabi Sulaiman faham dengan firman Allah tersebut, sehingga dilepaskanlah iblis oleh Nabi Sulaiman. Lalu keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus kembali anak buahnya tersebut untuk menjual tas, dan alhamdulillah aktivitas di pasar semua berjalan dengan normal kembali dan terjual tasnya. Tentu ini adalah sebuah kisah yang memang membingungkan bagi kita. Di sini ada sebuah pelajaran yang penting yang harus kita pahami, bahwasannya sejelek-jeleknya iblis, seburuk-buruknya iblis, itu ada hikmah di balik keburukan dan kejelekan iblis. Iblis itu layaknya bagaikan api. Api itu bisa membakar, bisa merusak satu bangunan dan macam-macam dari keburukan api. Tetapi di samping itu ada hikmah di balik adanya api. Bisa kita menggunakannya untuk masak, bisa kita menggunakannya untuk membuat, melunakkan besi dan lain sebagainya. Artinya sosok iblis itu memang dia seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi, tetapi ada hikmah. Hikmahnya bahwa jadikan iblis itu supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menjalankan aktivitas tetapi disertai dengan ilmu dan niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadikan iblis itu sebagai pujaan, bahkan idola, tapi harus kita jauhi. Layaknya api, dia punya manfaat, tetapi kita tidak mau menyentuh api itu. Kita tidak mau terkena oleh panasnya api itu, tapi kita manfaatkan api tersebut. Adanya iblis kita manfaatkan dengan sebuah pelajaran bagi kita agar kita tidak terjerumus disentuh oleh iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin hanya ini hikmah penjelasan daripada sejarah iblis dengan Nabi Sulaiman.